Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kalian semua, anak-anak ibu. Semoga kalian selalu berada dalam keadaan sehat dan tetap penuh semangat untuk belajar. Meskipun belajar kita masih tetap belajar di rumah. Oke, untuk pembelajaran IPS hari ini yaitu kita masuk bab 4 mengenai perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Dengan subtema hari ini yang Ibu ambil yaitu kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Silakan kalian persiapkan dulu alat tulis kalian. Bila mana nanti ada yang perlu ditanyakan, boleh kalian catat dulu di buku catatan. Oke, kompetensi dasar yang ingin dicapai yaitu menganalisis kronologi perubahan dan kesinambungan ruang seperti geografi, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya dari masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat kebangsaan. Kemudian yang kompetensi dasar 4.3 yaitu menyajikan hasil analisis kronologi perubahan dan kesinambungan ruang mengenai geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya dari masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat kebangsaan. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu 1. Mampu menganalisis latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Tentunya dengan penuh kerja keras kalian mencari tahu tentang latar belakangnya. Kemudian yang kedua, menyebutkan daya tarik Indonesia atau faktor pendorong kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Kemudian tujuan yang ketiga, menjelaskan proses kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Adapun yang keempat yaitu menyajikan hasil analisis latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia dengan penuh percaya diri dan santun. Baiklah, kita akan bahas satu persatu dari subtema kali ini. Yang pertama yaitu latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Perhatikan dulu oleh kalian itu tentang peta Indonesia yang berada di antara benua Asia dan benua Australia dan berada di antara Samudra India dan Samudra Pasifik, Samudra Hindia itu tentunya. Nah, posisi ini merupakan posisi silang bagi Indonesia sesuai dengan letak geografis Indonesia, yaitu kalian tentu masih ingat kelas 7 tentu pernah belajar diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Indonesia merupakan negara terbesar dan terluas bila dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara yang lain. Tidak hanya negaranya yang besar dan luas, Indonesia juga mempunyai berbagai macam kekayaan, sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang berlimpah dan beraneka ragam kebudayaannya menjadi daya tarik bangsa-bangsa barat seperti negara bangsa Portugis, Inggris, Spanyol, Belanda untuk datang. Selain itu bangsa-bangsa Asia seperti Arab, Persia, India dan Cina juga tertarik untuk datang ke Indonesia. Tentunya kita patut bersyukur dan bangga menjadi warga negara Indonesia dengan beraneka ragam kekayaan dan wilayah yang luas ini. Secara geografis, Indonesia yang merupakan negara kepulauan, ingat tadi terletak di antara 2 benua yang besar yaitu benua Asia dan benua Australia. Sehingga terletak di daerah yang sangat strategis. Tidak heran jika Indonesia menjadi tempat transit atau persinggahan dan melakukan aktivitas ekonomi seperti perdagangan. Awalnya bangsa-bangsa barat datang ke Indonesia karena Indonesia mempunyai daya tarik dari segi ekonomi, khususnya perdagangan.
Nah, daya tarik yang mendorong bangsa-bangsa barat datang ke Indonesia. Perhatikan kalian gambar itu adalah salah satunya gambar cengkeh, gambar kemiri, gambar merica. Itu termasuk salah satu kekayaan bangsa kita, yaitu yang termasuk kepada rempah-rempah itu. Oke, daya tarik yang pertama yaitu kekayaan alam Indonesia yang melimpah. Indonesia dengan daerahnya yang sangat luas mempunyai kekayaan alam yang melimpah ruah. Salah satunya bangsa barat mengenal Indonesia dengan komoditas perdagangan berupa rempah-rempah. Rempah-rempah digunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, dan bahan obat-obatan sehingga sering dicari oleh bangsa barat ke Indonesia. Perbedaan kondisi alam antara Indonesia dengan negara barat membuat bangsa barat banyak yang mengincar rempah-rempah di Indonesia. Ingat, Indonesia itu sesuai dengan iklimnya iklim tropis, mempunyai 2 musim kita itu, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Yang ada di Indonesia itu membuat Indonesia kaya akan rempah-rempah dibandingkan dengan negara barat. Yang kedua, sumber daya manusia yang melimpah dan belum mendapatkan pengaruh. Nah, seperti apa ini? Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku yang tersebar di ribuan pulau membuat bangsa barat datang ke Indonesia. Selain itu, bangsa Indonesia yang ketika itu dengan sepenuh tenaga mempertahankan tradisi cenderung belum mendapat pengaruh dari manapun. Hal tersebut yang dimanfaatkan bangsa barat untuk kepentingan mereka dan menyebarkan pengaruh yang dibawa oleh bangsa barat yang selanjutnya dikenal dengan 3G atau 3G. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Daya tarik yang ketiga apa? Yang ketiga yaitu Indonesia menjadi pusat perdagangan. Menjadi pusat perdagangan apa? Pusat perdagangan dunia salah satunya adalah di Indonesia. Karena tadi kita itu berada pada posisi silang. Penyebabnya Indonesia menjadi pusat perdagangan salah satunya berhubungan dengan kekayaan alam Indonesia yaitu rempah-rempah sebagai barang dagangan atau tadi yang disebut dengan komoditas perdagangan menjanjikan dan paling dicari oleh negara-negara di belahan dunia manapun karena banyak fungsinya dari rempah-rempah ini. Nah, selain itu letak Indonesia yang menjadi jalur perdagangan dunia karena letaknya dikelilingi oleh benua besar. Latar belakang yang kedua yaitu motivasi 3G atau 3G. G yang pertama goal, G yang kedua glory, G yang ketiga gospel. Ingat, goal, glory, dan gospel. Apa itu goal? Goal artinya emas secara bahasa. Namun bangsa-bangsa barat ke Indonesia itu mencari kekayaan. Ya, khususnya untuk dibawa pulang ke negaranya. Kemudian yang kedua glory. Glory itu kejayaan. Mempunyai makna atau arti bahwa kejayaan bangsa barat harus ditegakkan di daerah mana saja yang mereka singgahi. Dalam hal ini yaitu mereka menjajah. Yang ketiga yaitu gospel. Gospel ini bermakna yaitu untuk menyebarkan agama Nasrani. Ini adalah motivasi dulu pada saat bangsa-bangsa barat datang ke Indonesia untuk menjajah. Kemudian latar belakang yang ketiga yaitu adanya revolusi industri.
Kapan terjadi revolusi industri ini? Yaitu terjadi pada tahun 1750 sampai dengan 1850. Pada saat revolusi industri ini, terjadilah perubahan secara besar-besaran, baik itu di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, serta tentunya memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Singkatnya, revolusi industri ini adalah masa di mana pekerjaan manusia itu di berbagai bidang mulai digantikan oleh mesin. Nah, pengertiannya, revolusi industri adalah pergantian secara menyeluruh dalam cara memproduksi barang yang sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan, selanjutnya diganti dengan tenaga mesin. Sehingga revolusi industri ini mempermudah bangsa-bangsa barat dalam hal transportasi. Nah, kondisi politik bangsa barat untuk kondisi produksinya itu bangsa barat membutuhkan bahan baku yang lebih banyak. Di mana dicarinya bahan baku ini? Yaitu dicarilah di Indonesia yang kekayaan alamnya berlimpah. Nah, sekarang dari tema ini yang kedua yaitu pembahasan mengenai proses atau latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Itu ada kesalahan cetak, mohon maaf. Nah, perhatikan peta di atas. Ya, di situ ada peta dunia ya tentunya. Nah, ada yang peta bagian bawah itu ada 3 yang ditarik garis. Ada yang garis merah, perhatikan kalian jelas. Kemudian ada yang garis biru dan ada yang garis hitam. Nah, garis-garis itulah yang menunjukkan proses kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Garis merah itu melambangkan atau menandakan datangnya atau proses kedatangan bangsa Portugis. Kalau yang garis biru itu proses kedatangan bangsa Belanda. Dan yang ketiga yaitu garis hitam proses kedatangan bangsa Spanyol. Oke. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu proses kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Ya, silakan sekalian diperhatikan layar kalian, takutnya suara ibu kurang jelas atau mungkin terlalu cepat. Perjalanan itu bukan perjalanan, kurang cetak ibu, mohon maaf. Perjalanan bangsa Portugis mencari sumber rempah-rempah diawali dari kota Lisabon. Portugis pada tahun 1486. Ya, Bartolomeu Dias melakukan pelayaran pertama menyelusuri pantai barat Afrika. Kemudian dia itu sebetulnya bermaksud melakukan pelayaran ke India, namun gagal. Nah, Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Ia berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. Selanjutnya Portugis menjalin hubungan dagang dengan Maluku. Ya, Maluku tentunya di Indonesia. Pada tahun 1512, bangsa Portugis telah berhasil sampai di Maluku. Di bawah pimpinan Antonio de Albuquerque dan Francisco Serrao. Itulah proses kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Yang berikutnya kita akan membahas proses masuknya Inggris ke Indonesia atau dinamakan dengan ekspedisi bangsa Inggris. Kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia dirintis oleh
Francis Drake dan Thomas Cavendish, dengan mengikuti jalur yang dilalui Magellan pada tahun 1579. Francis Drake berlayar ke Indonesia. Armadanya berhasil membawa rempah-rempah dari Ternate dan kembali ke Inggris lewat Samudra Hindia. Perjalanan berikutnya dilakukan pada tahun 1586 oleh Thomas Cavendish melalui jalur yang sama. Pengalaman kedua pelaut tersebut mendorong Ratu Elizabeth I meningkatkan pelayaran internasionalnya. Hal ini dilakukan dalam rangka menggalakkan ekspor wol, menyaingi perdagangan Spanyol, dan mencari rempah-rempah. Ratu Elizabeth I kemudian memberi hak istimewa kepada EIC atau East Indian Company untuk mengurus perdagangan dengan Asia. EIC itu kemudian mengirim armadanya ke Indonesia. Nah, armada EIC yang dipimpin James Lancaster berhasil melewati jalan Portugis lewat Afrika. Namun mereka gagal mencapai Indonesia karena diserang Portugis dan dibajak Melayu di Selat Malaka. Oke. Kemudian yang ketiga yaitu proses kedatangan Belanda di Jayakarta. Yang sekarang namanya Jakarta. Kalau dulu Jayakarta dikenalnya. Penyebab dan tujuan Belanda itu sama seperti bangsa-bangsa Eropa lainnya. Penyebabnya, tujuan umumnya yaitu tadi yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu ada 3G. Goal, glory, gospel. Goal itu faktor ekonomi, glory itu faktor kejayaan, dan gospel itu faktor agama. Oke, gimana prosesnya? Nah, Jakarta tempo dulu atau namanya Jayakarta merupakan pelabuhan penting di Pulau Jawa yang kemudian menjadi markas POC. POC itu kongsi dagang milik Belanda. Bagaimana proses kedatangan Belanda di Indonesia? Nah, perhatikan. Seorang pelaut Belanda, Cornelis de Houtman, memimpin ekspedisi ke Indonesia pada tahun 1595. Armada de Houtman mengarungi ujung selatan Afrika. Selanjutnya, terus menuju ke arah timur melewati Samudra Hindia pada tahun 1596. Armada de Houtman tiba di pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Nah, berarti ini kita sudah mulai masuk ya ke kedatangan bangsa Belanda. Ini sudah masuk ke Banten ya, melalui Selat Sunda. Kemudian kedatangan de Houtman di Indonesia, kemudian disusul ekspedisi lainnya. Dengan banyaknya pedagang Belanda di Indonesia, maka muncullah persaingan antara mereka sendiri. Untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, pada tahun 1602 didirikanlah POC, ya, Phoenix East Indian Company atau Perserikatan Maskapai Hindia Timur yang merupakan merger pergabungan dari beberapa perusahaan Belanda. Untuk materi ini sebetulnya kalian yang sudah punya buku paket bisa membaca buku paket yang lebih lengkap lagi, yaitu mulai dari halaman 194 sampai dengan halaman 203. Ingat, 194 sampai 203. Atau mungkin kalian bisa mencari-cari kembali di Google ya, di internet.
Oke, itulah penjelasan mengenai kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Oke, semoga kalian bisa paham ya. Ini yang terakhir yaitu latihan soal. Ada 2 latihan soal, yaitu ada soal individu dan soal kelompok ya. Soal individu kalian kerjakan di buku catatan. Yang pertama, uraikanlah latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Dijelaskan sama kalian kenapa itu bangsa-bangsa Spanyol, Inggris, Portugis, ya Belanda datang ke Indonesia. Dijelaskan dengan bahasamu. Yang kedua, tuliskan daya tarik Indonesia bagi bangsa barat. Nah, apa saja sih yang menarik dari Indonesia itu sehingga bangsa-bangsa barat datang untuk ke Indonesia untuk menjajah. Kemudian yang ketiga, kalian jelaskan proses kedatangan bangsa barat dari 3 bangsa saja yang ke Indonesia. Yang pertama bangsa Portugis, yang B bangsa Inggris, yang C bangsa Belanda. Nah, itu di buku catatan kalian kerjakan. Nanti hasilnya boleh difotokan ke ibu melalui WA. Nah, ada tugas kelompok yang bisa kalian kerjakan selama 1 minggu. Ya boleh. Tentu kalian tetap dengan menggunakan protokol kesehatan. Ya. Tugas berkelompok diskusikan bersama 3 temanmu dalam 1 kelas. Laporkan hasil kerja kelompokmu. Apa Bu yang dikerjakannya? Yang pertama, membuat peta rute proses kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Buatlah pada kertas buku gambar boleh. Tapi kalau kalian misalkan mau menggunakan handphone, IT, menggambarnya juga boleh. Ya. Kemudian yang kedua, jelaskan tujuan kedatangan dari masing-masing bangsa barat tersebut. Kalau kalian mengerjakannya dengan menggunakan gambar dulu, misalkan kalian menggunakan gambar di buku gambar, dikasih warna ya, walaupun berkelompok kalian boleh untuk tidak saling bertemu, kalian boleh dengan video call saja itu. Gambarnya tentunya dibuat dulu oleh satu orang yang membuat penjelasan. Nah, penjelasan gambarnya itu kalian nanti boleh dibuat grid ya, foto grid kalian udah bisa atau sejenis yang lainnya. Nah, bawahnya itu kalian boleh dikasih keterangan kedatangan dari masing-masing bangsa tersebut dengan ketikan saja sehingga nanti dikirimnya ke ibu itu bisa dalam bentuk foto grid ya, dalam bentuk foto grid. Ibu yakin kalian hebat-hebat semua. Oke, itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Ya, semoga jelas. Kalian bisa mengulang-ulang lagi videonya, YouTube-nya untuk lebih jelasnya. Semoga kalian sehat semua, kita sehat semua, dan keadaan segera normal kembali hingga kita bisa belajar di kelas. Salam untuk orang tua kalian, ingat tetap jaga kesehatan, terus melaksanakan protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.